Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan memulai ibadah IHMPA dan IHMPT kenaikan golongan tanggal 9 Agustus 2020 bersama Kak Heldi, Kak Yoni, Kak Enya, Kak Dewi, Kak Fanya. Selamat beribadah. Adik-adik, mengawali ibadah kita pada hari ini, kakak undang kalian berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu, I Have Joy. I have joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus give it to me, and no one can destroy, destroy, destroy. I have joy down in my heart, deep, deep down in my heart. I have joy down in my heart, deep, deep down in my heart. J-O-Y down in my heart, deep, deep down in my heart. Jesus give it to me, and no one can destroy, destroy, destroy. I have joy down in my heart, deep, deep down in my heart. Nah, adik-adik, kita nyanyi lagi satu lagu ya. Kita nyanyi lagu Kita Kerja Sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang bersama. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang bersama. Sekali lagi. Kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang bersama. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senang bersama. Oke, adik-adik boleh silakan duduk. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak-kakak undang berdiri lagi. Kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 361 bait 1 dan 2 dengan judul Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan,
tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau masuk ke dalam ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, untuk lagu pembuka, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 136, bait 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar siapa aku tak benar. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Heldi. Silakan Kak Heldi. Selamat pagi adik-adik. Hari ini jumpa lagi bersama Kak Heldi dan Kak Dewi. Kita akan baca firman Tuhan. Firman Tuhan kita terambil dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Adik-adik, pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai ke-13. Sambil Alkitab adik-adik tetap terbuka, kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau baca firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti dan mampukan kami supaya kami melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Efesus pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ke-13 yang berbunyi demikian. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yaitu pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dan dalam janji yang diberikan kepada Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu,
karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan. Berita firman Tuhan tadi menceritakan tentang seorang Bapak Rasul bernama Bapak Paulus. Tapi kakak mau tanya kepada adik-adik, adik-adik masih ingat tidak tentang Bapak Paulus? Kalau misalnya adik-adik sudah lupa, kakak mau mengingatkan adik-adik tentang siapa Bapak Paulus sebenarnya lewat video singkat berikut ini. Paulus menjadi Paulus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19. Waktu itu, Tuhan Yesus naik sudah ke surga, dan para murid kembali ke kota Yerusalem. Tapi ada orang jahat, dia tidak suka orang Kristen. Namanya adalah Saulus, dia tidak percaya Tuhan Yesus. Saulus ingin mencari dan menangkap semua orang Kristen laki-laki dan perempuan. Suatu hari ketika Saulus pergi ke kota Damsyik, ada sinar terang muncul dan dia rebah ke tanah. Ada suara bertanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Tiba-tiba mata Saulus menjadi buta. Teman-temannya menuntunnya berjalan. 3 hari kemudian, Tuhan menyuruh Ananias untuk menyembuhkan mata Saulus yang buta. Ananias menumpangkan tangannya ke Saulus dan berdoa agar dapat melihat lagi. Lalu ada selaput yang jatuh dari matanya, dan Saulus dapat melihat lagi. Kemudian Ananias membaptis Saulus dan makan agar kekuatannya pulih. Saulus tinggal bersama murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Akhirnya, Saulus menjadi percaya Tuhan Yesus, dan namanya diganti menjadi Paulus. Adik-adik, itu dia videonya. Jadi sekarang adik-adik sudah mengerti kan tentang siapa Bapak Paulus sebenarnya. Dulu Bapak Paulus bukan bernama Paulus, melainkan Saulus. Waktu Bapak Paulus masih menjadi namanya Saulus, dia menjadi orang yang sangat jahat adik-adik. Dia membunuh banyak pengikut-pengikut Kristus. Sampai pada suatu hari, Tuhan Yesus menampakkan dirinya secara langsung kepada Bapak Paulus, dan akhirnya Bapak Paulus bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Bukan hanya itu, Bapak Paulus juga memberitakan firman Tuhan dan kabar kebenaran kepada banyak sekali orang di seluruh dunia. Salah satunya siapa? Salah satunya jemaat Efesus yang tadi kita baca adik-adik. Tapi adik-adik, saat Bapak Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Efesus, Bapak Paulus sedang tidak berada di Efesus, melainkan Bapak Paulus berada di kota Roma. Kakak punya peta nih. Nah adik-adik, kenapa ya Bapak Paulus berada di kota Roma? Karena pada saat itu Bapak Paulus dipenjarakan oleh tentara-tentara Roma. Karena Bapak Paulus bersaksi tentang Tuhan Yesus, banyak orang yang tidak suka dan menjebloskan Bapak Paulus ke penjara. Akhirnya Bapak Paulus berada di penjara di Roma. Adik-adik, jauh ya antara kota Roma dan kota Efesus. Tapi adik-adik, Bapak Paulus tidak menyerah dan tidak gampang putus asa. Dia tetap menuliskan surat tentang kabar berita tentang Tuhan Yesus kepada seluruh jemaat, termasuk jemaat Efesus adik-adik. Adik-adik, kira-kira apa ya yang Bapak Paulus ceritakan? Bapak Paulus menceritakan tentang Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan seluruh dunia. Bapak Paulus mengingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan orang Yahudi loh, tetapi Tuhan Yesus juga menyelamatkan
orang-orang non-Yahudi, termasuk adik-adik dan kakak. Oleh karena itu adik-adik, Bapak Paulus meminta jemaat Efesus untuk menjadi saksi kebenaran. Bagaimana menjadi saksi kebenaran? Apakah adik-adik dan kakak bisa melakukannya? Tentu bisa adik-adik. Menjadi saksi kebenaran itu bukan hal yang kita bingung, apa ya, susah banget kayaknya. Tapi dengan hal-hal kecil kita juga menjadi saksi Kristus. Salah satu caranya seperti gambar ini adik-adik. Saat kita punya banyak teman, janganlah kita memilih-milih teman. Kita berteman dengan siapa saja, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pinter atau kurang pinter. Kita harus berteman dengan semuanya. Atau misalnya adik-adik, pada gambar ini ada sekelompok anak yang suka meledek atau biasa disebut apa? Bullying. Nah, menyebabkan anak yang lain menjadi sedih. Adik-adik, bukan itu caranya menjadi saksi Kristus. Sebagai saksi Kristus, adik-adik dan kakak kita semua harus saling mengasihi. Kalau ada teman yang susah seperti di gambar ini, kita harus mengulurkan tangan kita, memberikan bantuan. Apapun yang kita punya, selama kita masih bisa membantu, kita harus melakukannya. Itulah cara kita menjadi saksi Kristus, seperti yang Bapak Paulus pesankan kepada jemaat di Efesus. Adik-adik, demikian cerita kakak hari ini. Kakak harap baik adik-adik maupun kakak, kita semua dapat melakukan firman Tuhan. Terkhusus pesan Bapak Paulus tadi adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, sebagai respon atas firman Tuhan pada hari ini, kita menyanyi dari Kidung Muda-Mudi nomor 92 bait yang pertama, kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu menuai, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam kenaikan golongan PA dan PT. Berikut adalah nama adik-adik yang akan naik dari anak TK ke anak kecil. Terima kasih kayaknya. Selamat adik-adik. Adik-adik sekarang sudah naik ke golongan anak kecil. Berikut adalah adik-adik yang naik ke golongan anak tanggung. Terima kasih Kavanya. Selamat kepada adik-adik yang sudah bergabung ke golongan anak tanggung. Berikut adalah nama adik-adik yang naik dari golongan tanggung ke Persekutuan Teruna kelas EK. Terima kasih Kak Heldi. Selamat datang buat adik-adik PA yang sekarang sudah masuk di dalam golongan EK Persekutuan Teruna. Mari kita bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, sekarang berikut nama adik-adik yang akan pindah dari kelas EK ke kelas Dwi. Terima kasih Kak Dewi. Selamat datang buat adik-adik dari kelas EK yang sudah naik ke kelas Dwi. Semoga adik-adik semakin rajin untuk terus beribadah. Adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Semuanya duduk yang manis, yang sopan, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sampai saat ini kami sudah boleh selesai dengan ibadah kami. Tuhan, kami sudah membaca firman Tuhan, berkati kami supaya kami mampu melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa untuk kami semua, termasuk keluarga-keluarga kami. Biarlah Tuhan terus berikan kami kesehatan supaya kami terus bisa belajar walaupun di rumah, mama papa kami bisa kerja, dan kami semua boleh beraktivitas dengan baik. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang hari ini melakukan kenaikan golongan, mereka yang sudah pindah dari golongan ke yang lebih tinggi. Tuhan berkati supaya teman-teman kami semua bisa terus rajin IHMPA dan terus menjadi anak Tuhan yang baik. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, supaya gereja kami tetap bisa melakukan pelayanan-Mu dengan baik, baik secara online maupun secara langsung ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami yang saat ini sedang dilanda virus corona. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya bangsa kami cepat pulih dan banyak orang yang bisa disembuhkan. Kami berdoa supaya tim-tim medis, baik dokter, suster, perawat siapapun bisa selalu semangat dalam melakukan tugasnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, saat inilah doa kami. Kami mau tutup doa kami dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahannya dulu. Lagu persembahan pada hari ini diambil dari Kidung Muda-Mudi nomor 129, baitnya yang pertama, Ku beroleh berkat. Oleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia, relung hatiku walau seorang beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur, berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh bersatu di dalam ibadah pada hari ini. Pada saat ini juga Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang telah kami berikan, biarlah itu kembali menjadi berkat untuk pelayanan kerajaan-Mu dimanapun. Tuhan memberkati tiap orang yang mengelolanya, biarlah ini boleh menjadi sarana bagi peluasan kerajaan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah hari ini, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kidung dari Kidung Syria nomor 201, bait 1 dan 2, Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang bermain, Tuhan Yesus
kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai dengan ibadah kenaikan golongan. Tuhan berkati kami supaya kami terus menjadi anak-anak yang bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Terus jaga kami Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih.